Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Anda bertanya-tanya, orang itu hidupnya selalu maksiat, tapi kok banyak rezeki? Jangan pernah iri, apalagi sampai coba-coba melakukan maksiat. Meskipun kelihatan enak, ternyata seperti ini alasan Allah melapangkan rezeki orang yang suka maksiat, menurut Al-Quran dan hadis. Ketahuilah bahwa mendapatkan limpahan kekayaan seperti itu bukanlah suatu tanda kemuliaan, namun itu adalah istiraj. Istiraj artinya suatu jebakan berupa kelapangan rezeki, padahal yang diberi dalam keadaan terus-menerus bermaksiat pada Allah. Dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, bila kamu melihat Allah memberi pada hamba dari perkara dunia yang diinginkannya, padahal dia terus berada dalam kemaksiatan kepadanya, maka ketahuilah bahwa hal itu adalah istiraj atau jebakan berupa nikmat yang disegerakan dari Allah. Hadis riwayat Ahmad. Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, maka tak kala mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membukakan semua pintu-pintu kesenangan untuk mereka. Sehingga apabila mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, kami siksa mereka dengan sekonyong-konyong, maka ketika itu mereka terdiam berputus asa. Quran Surah Al-An'am ayat 44. Ketika mereka meninggalkan peringatan yang diberikan pada mereka, tidak mau mengindahkan peringatan tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala buka pada mereka segala pintu nikmat sebagai bentuk istiraj pada mereka, sampai mereka berbangga akan hal itu dengan sombongnya. Kemudian kami siksa mereka dengan tiba-tiba, lantas mereka pun terdiam dari segala kebaikan. Syekh As-Sa'di menyatakan, ketika mereka melupakan peringatan Allah yang diberikan pada mereka, maka dibukakanlah berbagai pintu dunia dan kelesatannya. Mereka pun lalai, sampai mereka bergembira dengan apa yang diberikan pada mereka. Akhirnya Allah menyiksa mereka dengan tiba-tiba. Mereka pun berputus asa dari berbagai kebaikan. Seperti itu lebih berat siksanya. Mereka terbuai, lalai, dan tenang dengan keadaan dunia mereka. Namun itu sebenarnya lebih berat hukumannya dan jadi musibah yang besar. Disebutkan dalam surah Al-Qalam kisah pemilik kebun berikut ini. Sesungguhnya kami telah mencobai mereka atau musyrikin Mekah sebagaimana kami telah mencobai pemilik-pemilik kebun. Ketika mereka bersumpah bahwa mereka sungguh-sungguh akan memetik hasilnya di pagi hari dan mereka tidak menyisihkan hak fakir miskin. Lalu kebun itu diliputi malapetaka dari Rabb-Mu ketika mereka sedang tidur. Maka jadilah kebun itu hitam seperti malam yang gelap gulita. Lalu mereka memanggil di pagi hari. Pergilah di waktu pagi ke kebunmu jika kamu hendak memetik buahnya. Maka pergilah mereka saling berbisik-bisik. Pada hari ini janganlah ada seorang miskin pun masuk ke dalam kebunmu. Dan berangkatlah mereka di pagi hari dengan niat menghalangi, padahal mereka menolongnya. Tak kala mereka melihat kebun itu, mereka berkata, sesungguhnya kita benar-benar orang yang sesat. Bahkan kita dihalangi dari memperoleh hasilnya. Berkatalah seseorang yang paling baik pikirannya di antara mereka, bukankah aku telah mengatakan kepadamu, hendakkah kamu bertasbih kepada Tuhanmu? Mereka mengucapkan, Maha suci Rabb kami, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang zalim. Lalu sebagian mereka menghadapi, sebagian yang lain seraya celah mencela. Mereka berkata, aduhai, celakalah kita. Sesungguhnya kita ini adalah orang-orang yang melampaui batas. Mudah-mudahan Rabb kita memberikan ganti kepada kita dengan kebun yang lebih baik daripada itu. Sesungguhnya kita mengharapkan ampunan dari Rabb kita. Seperti itulah azab dunia, dan sesungguhnya azab akhirat lebih besar jika mereka mengetahui. Quran Surah Al-Qalam ayat 17-33. Syekh As-Sa'di rahimahullah menerangkan, kisah tersebut menunjukkan bagaimanakah akhir keadaan orang-orang yang mendustakan kebaikan. Mereka telah diberi harta, anak, umur yang panjang, serta berbagai nikmat yang mereka inginkan. Semua itu diberikan bukan karena mereka memang mulia, namun diberikan sebagai bentuk istiraj tanpa mereka sadari. Semoga segala nikmat yang Allah beri pada kita bukanlah istiraj. Marilah kita berusaha menjauhi maksiat dengan jujur, hingga kelak kita akan dijauhkan dari siksa pedih akibat ujian kenikmatan dunia.